Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah Akuntansi Sektor Publik bersama saya Hira Waresti. Nggak kerasa kita sudah sampai di pertemuan ke-8, dan di pertemuan ke-8 ini kita masih menggunakan buku referensi yang sama, yaitu buku Abdul Halim dan Muhammad Kusufi edisi 2 yang berjudul Akuntansi Sektor Publik. Di pertemuan ke-8 kita akan memahami bagian 3 mengenai konsep pelaporan keuangan sektor publik. Adapun lebih tepatnya kita akan mempelajari bab 17, bab 16 dan bab 17. Bab 16 kita nanti akan memahami mengenai standar akuntansi dalam ASP atau pemerintah, dan juga di bab 17 kita akan mengetahui bagaimana perbandingan antara PSAP dan juga PSAK. Banyak sekali materinya dan tentunya akan menarik. Kita langsung saja ke bab 16. Sebelum kita memahami apa itu standar akuntansi dalam akuntansi sektor publik atau pemerintah, kita harus tahu dulu apa itu standar akuntansi. Nah, standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Nah, standar akuntansi ini berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi apa sih yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Nah, para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu, standar akuntansi akan bermanfaat baik itu bagi penyusun laporan keuangan ataupun pengguna laporan keuangan itu sendiri. Nah, di Indonesia sejak tahun 2011, standar akuntansi keuangan atau SAK itu sudah ada digunakan untuk sektor swasta dan sudah mengacu pada standar akuntansi internasional atau IFRS. Sedangkan untuk di sektor pemerintahan kita masih baru dan kita masih menerapkan akuntansi berbasis akrual. Namun harapannya kita akan bisa menyeimbangi SAK dengan menerapkan standar internasional. Di Indonesia sendiri, standar akuntansi sektor publik atau pemerintah diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Kemudian, bagaimana sih sistematika dari PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP ini? Jadi, sistematikanya PP 71 ini disusun dengan dua landasan, yaitu landasan konseptual dan landasan praktis. Nah, landasan konseptual atau yang kita sebut dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, sebenarnya ini bukan merupakan sebuah standar. Nah, tapi kita harus menggunakan ini sebagai landasan konseptual. Jadi dibilang standar juga enggak, tapi kita harus menggunakan konsepnya. Jadi bisa dibilang standar dalam arti tidak harus diikuti secara kaku. Nah, kerangka konseptual ini sendiri fungsinya adalah sebagai acuan bagi banyak pihak, seperti bagi pihak penyusun standar dalam melakukan penyusunan SAP. Kemudian bagi pengguna ini untuk menyajikan transaksi yang tidak diatur dalam pernyataan standar. Nah, kita tahu bahwa di PP 71 tahun 2010 tentang SAP ini ada landasan praktis, yaitu yang terdiri dari pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP, mulai dari PSAP 1 sampai PSAP 12. Nah, tapi terkadang dalam praktisnya ternyata ada beberapa hal yang tidak diatur di dalam PSAP tersebut. Nah, bagaimana? Maka dari itu, karena kita sudah menggunakan kerangka konseptual, jadi ketika ada hal-hal di luar yang diatur oleh PSAP, kita bisa kembali menggunakan landasan konseptualnya, yaitu kerangka konseptual. Jadi di poin nomor 2, pengguna
untuk menyajikan transaksi yang tidak diatur dalam pernyataan standar. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian fungsi kerangka konsep yang ketiga yaitu bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan ini sudah disusun dengan standar atau belum. Kemudian yang keempat tentu untuk pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Nah, kalau kita lihat sistematika dari PP nomor 71 sudah dibangun dengan kuat, sudah dilandasi dengan konseptual, dan juga sudah dilandasi dengan praktisnya. Harapannya kita bisa mendapatkan laporan keuangan yang baik, dan bagi pihak sektor pemerintahan juga bisa membuat laporan keuangan yang baik. Dengan demikian akhirnya bisa terwujud harapan-harapan atau tujuan dari sektor publik itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik. Oke, kemudian kita sudah belajar PP 71, kita lanjut ke PSAK 45. Nah, PSAK 45 ini pada 11 April 2019, di mana DSAK IAI ini sudah resmi menyampaikan bahwa berlaku efektif 1 Januari 2020, PSAK 45 ini sudah tidak boleh digunakan lagi. Nah, kemudian diganti dengan ISAK 35. ISAK 35 yang berkaitan tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Nah, ISAK 35 ini diterbitkan dalam rangka memberikan panduan kepada entitas non-laba dalam penyajian laporan keuangan. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan PSAK 45, hanya saja beberapa hal dianggap PSAK 45 ini kurang tepat untuk digunakan pada organisasi non-laba. Karena memang PSAK 45 ini diambil dari SAK yang menurut banyak pihak atau menurut banyak ahli masih kurang bisa menjawab kebutuhan dari entitas berorientasi non-laba. Akhirnya diterbitkanlah ISAK 35. Nah, di dalam ISAK 35 ini ada beberapa penyesuaian karakteristik entitas non-laba. Seperti kita lihat di PPT bahwa di laporan keuangan itu kita melihat ada 5 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Nah, kemudian yang unik di sini adalah laporan penghasilan komprehensif dan juga laporan perubahan aset neto. Nah, kemudian di laporan arus kas ini sama seperti yang di sektor swasta atau di PSAK 45, dan juga di catatan atas laporan keuangan juga masih sama. Nah, dari sini kita bisa melihat ada beberapa perubahan, dan tentunya perubahan ini bisa menjawab kebutuhan dari keuangan atau laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Nah, selanjutnya bagaimana peningkatan standar akuntansi internasional. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa SAK itu sudah mengkonvergensi IFRS. Nah, harapannya kita sebagai akuntansi sektor publik atau sebagai PS yang memiliki PSAP juga ingin menerapkan standar akuntansi internasional. Nah, di luar sana IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia adalah bagian dari International Federation of Accountant atau IFAC ini sendiri, di mana IFAC mempunyai dewan yang menerbitkan IPSAS, yaitu International Public Sector Accounting Standards. Nah, di situ adalah standar-standar bertaraf internasional dalam sektor publik, gampangnya gitu. Nah, harapannya kita bisa menerapkan IPSAS dengan baik, dan memang harus menerapkan karena kita adalah bagian dari IFAC itu sendiri. Mau nggak mau, Indonesia harus bisa meningkatkan standar akuntansi internasionalnya dalam konteks akuntansi sektor publik ini. Oke, jadi itu adalah sedikit mengenai bab 16, lebih tepatnya mungkin bisa dipelajari di buku Abdul Halib, atau bisa juga membaca referensi-referensi lainnya. Nanti bisa juga ditanyakan di Google Classroom atau bisa chat WhatsApp saya.
Selanjutnya kita mempelajari perbandingan antara PSAP versus PSAK. Nah, di sini kita harus memahami dulu bagaimana hierarki prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mungkin sudah banyak yang pernah melihat hierarki ini pada waktu mengampu mata kuliah pengantar akuntansi atau mata kuliah yang lain. Nah, memang hierarki seperti ini sering ditemui untuk memudahkan kita berpikir mengenai standar. Nah, ini adalah hierarki yang khusus untuk akuntansi pemerintahan. Kita lihat di sini bahwa kerangka konseptual akuntansi pemerintah berada di bar paling bawah atau yang menjadi landasan konseptual. Kita lihat bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam akuntansi pemerintahan atau sektor publik ini tersusun atas dua landasan, yaitu landasan konseptual dan landasan operasional atau landasan praktek. Nah, kemudian kita lihat di sini tingkat 1, di situ ada yang namanya PSAP. Kemudian diimbangi dengan adanya interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian di tingkat 2 kita naik, di situ ada buletin teknis, kemudian ada PP, kemudian ada pedoman atau praktek akuntansi sektor publik dan juga simpulan dari riset-riset ASP. Dan di tingkat 3 kita bisa melihat ada praktek konvensi dan juga merupakan ada juga buku teks atau artikel atau pendapat ahli. Nah, dari sini kita terlihat bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia memiliki dua landasan yang kuat, yaitu landasan konseptual dan landasan operasional, di mana landasan konseptual menjadi landasan operasional yang artinya bahwa penyusunan SAP itu sudah dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah, atau bisa juga nanti ada IPSAS di sini dan ada buletin teknis. Nah, dan macam-macam sekali di situ. Nah, hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntansi di akuntansi pemerintahan itu sudah sangat baik, di sektor publik itu sudah baik, sudah kuat, dan tinggal bagaimana kita melaksanakan prinsip akuntansi ini. Harapannya kita bisa mengikuti jejak dari PSAK yang sudah terkonvergensi IFRS dengan baik dan juga diaplikasikan dengan baik. Nah, kita sekarang sedang menuju ke sana, sedang mengarah kepada perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan standar akuntansi sektor publik itu sendiri. Kalau kita bandingkan antara PSAP dan PSAK, banyak sekali perbandingannya. Yang bisa dibedakan juga banyak ya. Jadi di buku Halim, di Abdul Halim, menjelaskan banyak sekali poin-poin mengenai perbedaan antara PSAP dan PSAK ini. Tapi bagi saya ada dua hal yang menarik, yaitu dari tujuan. Kita bisa tahu bahwa di PSAK itu diperuntukkan bagi organisasi yang berorientasi laba. Nah, maka tujuannya adalah meningkatkan laba. Nah, karena tujuannya adalah meningkatkan laba, otomatis bahwa penyusunan laporan keuangannya itu juga ditujukan kepada kreditur, kepada investor, nah kepada orang-orang yang ingin mengetahui berapa banyak laba yang mereka dapatkan. Nah, maka dari itu laporan keuangannya di sini bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dan itu berbeda dengan PSAP atau organisasi non laba, di mana tujuan dari PSAP atau organisasi non laba ini adalah meningkatkan pelayanan publik. Nah, karena tujuannya berbeda, yaitu meningkatkan pelayanan publik, maka dari itu mereka juga membuat laporan keuangannya itu tidak ditujukan kepada orang-orang yang ingin melihat laba, tapi lebih fokus atau menekankan pada akuntabilitasnya, transparansinya, kemudian evaluasi kinerjanya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan yang sangat jelas berada pada tujuan dari organisasinya itu sendiri. Selain itu, perbedaan yang sangat mudah dilihat yaitu adalah unsur laporan keuangannya.
Kita ketahui kalau di PSAK ada 5 laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan juga CALK. Sedangkan kalau di PSAP ada laporan tambahan lagi selain 5 laporan keuangan, yaitu ada laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dari sini kita bisa melihat perbedaan PSAP dan PSAK. Tapi tujuan kita membandingkan PSAP dan PSAK bukan untuk mengetahui siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih buruk, bukan. Tapi untuk mengetahui aja bahwa benar, yang pertama, PSAK tidak bisa diterapkan pada organisasi nirlaba atau non-laba, karena dari tujuannya saja sudah berbeda, maka isinya juga akan beda. Jadi dengan melihat perbedaan ini kita menjadi mengetahui bahwa benar kita sektor publik harus mempunyai peraturan sendiri atau harus mempunyai standar sendiri, yaitu dengan PSAP. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa tahu bagaimana perjalanan PSAK hingga mengkonvergensi IFRS dan meningkatkan standar-standarnya. Nah, kita bisa mempelajari itu dari PSAK agar PSAP juga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya di pertemuan ke-8 ini. Jangan lelah untuk belajar, dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saya via WhatsApp atau email di hiraurestila@gmail.com, atau bisa langsung berikan pertanyaan di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.